kayak gitu marah sih? Nggak usah pegang-pegang deh, Mas. Kan mumpung sepi. Mas, hah? saya tuh punya suami, Mas. Aku mau kamu ngabisin si Santos. Alkisah seorang pria bernama Santos yang bekerja sebagai perangkat desa di Kecamatan Guling, Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ibu, silakan duduk, Bu. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi gini, Pak. Anak saya kan baru masuk sekolah. Terus uang saya masih kurang buat bayar buku. Ketambah suami saya kemarin kena PHK. Santos tak segan mengulurkan tangan memberi bantuan. Terlebih untuk orang yang membutuhkan. Seringkali ia rogoh uang dari koceknya sendiri. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT. Gimana kabarnya Pak Santos? Alhamdulillah sehat, Pak RT. Gimana, Pak RT? Ini saya mau ngajuin proposal perbaikan jalan. Jiwa sosial melekat pada diri Santos. Ia sangat peduli terhadap lingkungan di desa tempatnya bekerja dan tinggal. Proposal dari Pak RT. Nanti saya pelajari dulu ya, Pak. Iya. Nanti kalau sudah di ACC sama kepala desa, saya kabari Pak RT secepatnya. Ya, siap. Mudah-mudahan cepat di ACC sama kepala desa ya, Pak. Amin. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Santos. Siap, Pak RT. Nah, karena ada kegiatan lagi. Oke, siap-siap. Terima kasih Hati-hati banyak. di jalan, Pak RT ya. Iya, terima kasih. Jika lengang, Santos turun ke lapangan melihat kondisi jalanan di desanya. Tindakannya selalu mendapat pujian dari warga. Si Santos saudara kamu ya? Wis cocok dari perangkat desa. Hebat. Cocok gimana? Semua orang bisa toh jadi perangkat desa. Itu masalah kecil loh. Namun ada saja warga yang tak suka kepadanya, bahkan sinis terhadap Santos. Santos pernah ngeluarin uangnya sendiri buat bantu warga. Hebat Santos. Alah, baru segitu aja sudah kamu bilang hebat. Ini jangan-jangan nih ya, uang yang buat bantu warga itu hasil korupsi. Kamu jangan sembarangan. Seharusnya kamu bangga punya saudara kayak Santos. Edo yang tidak suka dengan pujian warga kepada Santos akhirnya memilih pergi. Ngambek. Dok, Edo. Gimana kerjanya hari ini? Lancar kan? Alhamdulillah lancar, tapi agak capek sedikit. Edo memiliki seorang istri bernama Rita. Untuk menafkahi keluarga, Edo bekerja serabutan di kampungnya. Di tengah perbincangan, Rita sang istri menyampaikan hal yang mengejutkan Edo. Rita mengaku telah diganggu dan digoda oleh Santos. Iya, Mas Santos, ada apa ya? Mau cari Mas Edo. Kebetulan Mas Edonya lagi nggak di rumah, Mas. Nah, kebetulan nih Mas Edo nggak di rumah. Apaan sih, Mas? Nggak usah pegang-pegang deh, Mas. Mas kayak gitu marah sih. Nggak usah pegang-pegang deh, Mas. Awas ya, Mas. Kamu saya bilangin sama Mas Edo. Rit. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa? Kamu kenapa? Mendengar kayak cerita Rita takut istrinya, hati Edo mendidih. Maka makin menggumpalah sakit hati Edo pada Santos. Amarah terpancar dari sorot mata Edo, seperti mencari cara untuk membalas perlakuan Santos pada istrinya. Apa? Santos godain kamu? Kurang ajar si Santos. Harus dikasih pelajaran itu orang. Tapi aku takut, Mas. Kamu nggak usah takut. Kamu nggak usah mikirin apa-apa. Ini urusan aku sama Santos. Oke?
Kamu tenang ya. Kamu nggak usah takut. Kamu nggak usah mikirin apa-apa. Oke. Biar aku yang ngelesain semua ini. Suatu malam, Edo yang sudah tersulut api amarah mengajak sejumlah warga ke rumah Santos. Mereka meminta Santos mundur sebagai perangkat desa. Santos! Santos, keluar! Pak Santos! Pak Santos! Santos! Sontak kedatangan warga dan Edo membuat Santos dan istrinya terkejut. Di hadapan warga dan Edo, Santos membantah semua tuduhan yang diarahkan padanya. Pak Santos, warga sudah tidak percaya lagi dengan Bapak. Lebih baik Bapak mundur sebagai perangkat desa. Sabar bapak-bapak, jangan terpancing emosi. Kalau memang benar itu yang dituduhkan warga, saya siap mundur, Pak. Oke, Pak. Karena sekarang sudah malam, mending bapak-bapak segera pulang, Pak. Baik Pak, kita tunggu kebenarannya ya Pak. Yuk. Ya Santos, urusan kita belum selesai ya. Sekali lagi kamu ganggu Rita, aku nggak akan segan-segan kasih kamu pelajaran. Ingat itu. Istri Santos yang mendengar langsung cerita Edo syok dan marah. Ia tidak pernah menyangka. Apa benar yang dikatakan sama Mas Edo? Kalau kamu udah gangguin istrinya dia? Enggak lah, Bu. Bapak nggak seperti itu, Bu. Alah, omong kosong. Pasti kamu bohong. Buktinya Mas Edo sampai marah ke Bapak. Mulai sekarang, aku mau pisah sama Bapak. Aku nggak mau punya suami yang nggak jujur. Bu, dengerin Bapak dulu. Bapak nggak seperti itu, Bu. Itu fitnah, Bu. Enggak, Pak. Udah cukup. Saya nggak mau dengar apa-apa lagi penjelasan dari Bapak. Bu, buka pintunya, Bu. Bu, itu fitnah, Bu. Bu, buka pintunya, Bu. Dengerin penjelasan Bapak, Bu. Karena merasa dirinya difitnah, Santos membela diri. Ia berusaha meyakinkan istrinya. Namun yang terjadi, sang istri memilih untuk berpisah. Pak, maafin Ibu ya. Ibu udah gak bisa nahan sabar lagi. Santos yang tertidur di ruang tamu terkejut dengan suara letusan bom ikan. Ia pun membuka pintu, namun tidak menemukan siapa yang telah membuat. Woi! Wah, ada yang neror saya pakai bom ikan. Santos terus menerima ancaman. Apa yang akan terjadi dengan Santos? Ikuti kelanjutan ceritanya. Tetaplah di Waspada selepas jeda.
Beberapa tahun Edo tidak mengetahui kabar Santos. Suatu hari cerita sukses Santos sebagai pengusaha rongsokan sampai juga di telinganya. Dari mana kamu? Dari rumahnya Mas Era. Dia kan kemarin sakit. Dok. Saudara kamu itu si Santos sekarang udah sukses di Sidoarjo. Masa, Wo? Kamu tahu dari mana? Saya pikir dia udah nggak kerja lagi setelah pisah sama istrinya. Beneran, Dok. Tadi kata Mas Ega gitu. Dia kan sahabatan udah lama. Sahabatan dari zaman sekolah dulu. Katanya nih, usaha bisnis rongsokan itu udah maju dan punya anak buah. Rongsokan? Aku pikir bisnis apaan? Rongsokan kok dibanggain. Ya udahlah. Aku pamit dulu ya. Mendengar cerita kesuksesan Santos, Edo terngiang kembali ingatan kelam beberapa tahun yang lalu. Lalu terpikirlah siasat agar dendam lawas Edo menjadi tuntas. Raja Santos. Makin sukses aja dia. Padahal dulu dia pernah goda istri saya. Awas kamu Santos. Santos. Kamu tunggu pembalasan dari saya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Nok. Gimana, Mas, kabarnya? Sehat. Ngomong-ngomong, ada apa nih manggil saya ke sini, Mas? Jadi begini, Nok. Edo kemudian meminta bantuan kepada Yono saudaranya. Dengan iming-iming uang 100 juta rupiah, Edo menyuruh Yono menghabisi Santos. Aku mau kamu ngabisin si Santos. Emang ada masalah apa sih, Mas? Aku itu sakit hati sama dia. Tapi bukan dengan cara itu juga kan, Mas? Gini, Ano. Kamu kan sepupu aku yang paling dekat sama aku. Jadi, aku kasih kamu 100 juta kalau kamu berhasil ngabisin si Santos. Gimana? Tapi cara eksekusinya gimana, Mas? Kalau masalah solusi, itu ada sama saya. Kamu tahu ini kan? Ini apa nih maksudnya, Mas? Pakai ini kamu habisin dia. Aduh, gimana ya? Saya tunggu kabar baik dari kamu ya. Baik, Mas. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mas. Silakan. Ya, mari, Mas. No, angkat no. Oh iya, Pak. Berbekal informasi dari Edo, Yono langsung bergerak memantau situasi sebelum melancarkan aksi. Yono mendatangi tempat usaha rongsokan milik Santos. Di atas sepeda motor, Yono memantau gerak-gerik Santos yang tampak sibuk mengurus usaha barang rongsokannya. Maka Yono siapkan strategi untuk melakukan eksekusi. Udah semua, Pak. Oke. Nanti ditimbang ya no ya di sana no. Malam itu, Santos tampak bersiap-siap untuk pergi makan bersama anak dan istri. Mana sih si ibu lama banget? Bu, ibu.
Ketika Santos sedang berdiri menunggu, lalu datanglah Yono dengan sepeda motornya yang menyamar sebagai ojek online. Santos tidak menaruh curiga. Ketika Santos lengah, Yono pun beraksi. Santos dieksekusi. Ia ditembak sebanyak 2 kali. Santos roboh tak berdaya. Sang eksekutor langsung melarikan diri. Mendengar teriakan sang suami, Wina yang sedang menggendong anaknya berlari menghampiri. Melihat suami meregang nyawa, Wina panik meminta pertolongan. Tak lama, warga yang mendengar teriakan Wina datang memberikan pertolongan. Melihat kondisi Santos yang banyak mengeluarkan darah, Wina dibantu oleh warga segera membawanya ke rumah sakit. Wina yang menyaksikan suaminya lemah tak berdaya tampak syok dan tak kuasa menahan sedih. Tahan Pak. Tahan. Kita suruh masukin ke sana ya. Bapak bertahan dulu. Lalu bagaimana kondisi Santos setelah dibawa ke rumah sakit? Apakah bisa diselamatkan? Rupanya pelaku penembakan mudah untuk ditemukan. Tak butuh waktu lama bagi polisi mencari keberadaan Yono si pelaku eksekusi. Karena dari sehari yang lalu kita pantau. Oke. Dan itu motornya, Dan. Oke, kalau gitu kita segap dia di dalam. Ayo. Berbekal informasi dan keterangan saksi, 1 hari usai kejadian polisi menangkap Yono yang sedang bersembunyi di sebuah rumah di Sampang, Madura. Benar. Kita lupa. Jangan bergerak. Berdiri kamu. Bangun tadi, Pak. Bangun kamu. Diam. Bagus Hendra. Tolong cari barang buktinya. Siap, Dan. Pak, tolong lepasin saya, Pak. Siap, Dan. Oke, cari yang lain. Siap, Dan. Pak, Diam kamu. saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Saya cuma surat Edo, Pak. Diam kamu. Nanti semua dijelaskan di kantor. Pak, tolong lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Oke, baik. Berdiri kamu. Pak. Berdiri. Berdiri kamu. Jangan banyak bicara. Ikut kamu. Jalan kamu. Tolong lepasin saya, Pak. Jalan. Diam Pak, kamu. saya nggak bersalah, Pak. Diam kamu. Saya cuma disuruh Mas Edo, Pak. Diam kamu. Semua akan diselesaikan di kantor. Ikut kamu. Ayo, jalan. Ikut. Seorang juragan rongsokan bernama Sabar, warga Pasuruan, Jawa Timur, Senin malam 27 Juni 2022 lalu ditembak orang ketika akan makan bersama anak dan istrinya. Sabar yang mengalami luka tembak di bagian dada dan leher akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat selama 2 hari di RSUD Sidoarjo. Pengungkapan pembunuhan yang direncanakan atau penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, dan kami berhasil mengungkap pelaku ini bernama saudara J. Kita tangkap, kita amankan waktu di daerah Madura keesokan harinya setelah kejadian tersebut, bahwa saudara J ini disuruh oleh yang memberi order adalah saudara E yang masih merupakan sepupunya dengan dijanjikan nominal sebesar 100 juta rupiah. Tetapi nominal ini belum sempat diterimakan. Saudara ini sudah terlebih dahulu kita amankan. Semua yang melakukan itu, Pak, diambil semua, termasuk istrinya yang jadi dalangnya itu, Pak. Kalau tidak ada panas-panasan dari istrinya, suaminya itu udah mungkin bunuh suami saya kayak gini. Soalnya sudah 6 tahun tuh kejadiannya, Pak. Jadi intinya minta dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya sampai mati, biar merasakan seperti yang suami saya rasakan.